anak-anak, jumpa lagi di Kebaktian Anak GKI Taman Cibunut, Bandung. Hari ini kebaktian akan ditemani oleh saya, Kak Nathaniel Valentino. Anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema percaya kepada Yesus. Oh iya, anak-anak pernah dengar nggak kisah keluarnya bangsa Israel dari Mesir? Ya, kisah di mana Tuhan menuntun perjalanan mereka keluar dari Mesir. Masih ingat apa yang Tuhan lakukan kepada mereka? Ya, Tuhan menuntun perjalanan mereka pada siang hari dengan tiang awan yang melindungi mereka dari panas terik, pada malam hari dengan tiang api yang menuntun perjalanan mereka supaya mereka tidak tersesat. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita yakin Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya. Sebagaimana Tuhan juga menunjukkan kuasa-Nya yang menuntun bangsa Israel saat siang hari dan malam hari ketika mereka pulang ke Kanaan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, hati kita pastilah merasa gelisah, merasa sedih, karena kita sudah selama beberapa minggu ini harus belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Kita rindu ingin jumpa teman-teman kita, ingin main bersama mereka, ingin beribadah bersama dengan mereka, ingin jalan-jalan bersama-sama dengan mereka. Ada kalanya suasana kegelisahan ini, suasana cemas ini membuat kita menjadi patah semangat sekaligus juga patah iman. Kemudian kita ngomong sama Tuhan, Tuhan kenapa semua ini bisa terjadi? Kapan semua ini bisa berakhir Tuhan? Kalau kita mengingat kembali kisah Tuhan yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, kita pasti percaya bahwa Tuhan pasti akan membawa keselamatan kepada kita, akan membawa kita keluar dalam situasi yang baik, di mana sekarang ini kita sedang berhadapan dengan virus corona. Tapi karena kita percaya pada kuasa Tuhan, maka suasana ini akan segera berlalu. Kanatan mau mengajak kita semua untuk bernyanyi bersama-sama satu buah lagu Kidung Jemaat 370, judulnya Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ayo kita nyanyi sama-sama. Kemana juga aku mau mengikut
sungguh luar biasa. Ketika kita bersedia untuk mengikutinya, maka dia akan menuntun dan membimbing kita. Sama seperti lagu yang tadi kita nyanyikan bersama. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ketika kita melewati lembah yang gelap, kita melewati lembah penuh dengan bahaya, Tuhan akan membimbing dan menuntun kita, sehingga kita bisa keluar dalam suasana penuh dengan ketakutan dan kecemasan itu. Anak-anak, mari sebelum kita melanjutkan ibadah kita, Kanatan mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini untuk kebaikan-Mu kepada kami semua, yang mempersatukan kami di tempat di mana kami masing-masing berada untuk beribadah. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan menolong kami semuanya, supaya kami dapat mengerti kehendak Tuhan, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam peribadahan kami hari ini. Ajarkan kami agar kami dapat memuliakan Tuhan dengan lidah dan bibir kami, dan kami bisa memahami firman Tuhan dengan hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami percaya kuasa, kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan hadir di dalam ibadah kami hari ini. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan yang melandasi ibadah hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang akan membawa kita ke dalam kehidupan penuh damai sejahtera dan sukacita. Dialah yang akan membawa kita kepada Sang Bapa. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kanatan mau kita bernyanyi bersama-sama satu buah lagu yang berjudul Percayalah kepada Tuhan. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Berbahagia orang-orang
tiba saatnya bagi kita untuk merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kini tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami di tengah segala kelemahan dan keterbatasan kami ini, agar kami mengerti kehendak Tuhan. Kami memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan, dan kami diberikan hikmat oleh Tuhan juga untuk menerapkan firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan itu. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Beginilah firman Tuhan tertulis. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama denganmu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah percaya
pada Yesus. Anak-anak, pernah nggak sih pergi ke restoran? Kalau kita pergi ke restoran sama mama papa kita biasanya akan diperlihatkan buku menu. Di sana ada buku menu yang menampilkan menu-menu makanan yang enak-enak. Ada steak, ada pasta, ada sayur asem, ada ayam goreng, wah pokoknya macam-macam deh. Tetapi pertanyaannya adalah, siapa sih orang yang memasak makanan tersebut? Jawabannya adalah koki. Ya, koki. Siapa sih koki itu? Nah, koki itu adalah orang yang ahli dalam memasak. Ia adalah orang yang mahir meramu bahan-bahan makanan supaya menjadi makanan yang enak. Ada nama lain dari koki, namanya adalah juru masak. Juru masak adalah orang yang ahli dalam memasak. Nah, kalau di dalam Alkitab ada orang yang punya sebutan sebagai juru atau ahli. Dan di dalam Alkitab disebut sebagai juru selamat. Dia adalah orang yang ahli dalam menyelamatkan. Kira-kira anak-anak tahu nggak siapa sih orang di dalam Alkitab yang punya sebutan atau gelar sebagai juru selamat? Ya, jawabannya adalah Yesus Kristus. Di dalam Alkitab, Yesus Kristus disebut sebagai juru selamat. Yesus Kristus adalah orang yang ahli dalam menyelamatkan. Tetapi sebetulnya Yesus Kristus bukanlah orang seutuhnya orang atau manusia seutuhnya manusia. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi ketika Tuhan Yesus menjadi juru selamat di dunia, dia artinya adalah Tuhan yang membawa keselamatan bagi dunia ini. Anak-anak masih ingat gak sih kisah di dalam perjanjian lama, yaitu kisah jatuhnya manusia ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, sebetulnya manusia diseret ke dalam maut. Ada firman Tuhan tertulis di dalam Alkitab, upah dosa ialah maut. Ketika manusia hidup di dalam dosa, maka sebetulnya dia sedang berjalan menuju maut. Tetapi yang luar biasa adalah Allah yang Maha Kuasa itu bersedia mengosongkan dirinya dan hadir di dunia sebagai manusia, sebagai juru selamat, sebagai orang yang akan membawa keselamatan kepada dunia yang dikuasai oleh dosa, yang sebetulnya harusnya mereka semua pergi ke jurang maut. Luar biasa, Yesus Kristus menyelamatkan dunia ini melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya di hari yang ketiga. Anak-anak, kita percaya kalau Yesus Kristus disebut sebagai juru selamat, maka Yesus Kristus akan menuntun kita kepada keselamatan. Di dalam Alkitab tadi kita baca bersama-sama di dalam Yohanes 14 ayat 6 tulisannya begini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ketika Yesus Kristus disebut sebagai juru selamat, maka Yesus Kristus menjadi pemimpin satu-satunya dari orang-orang percaya untuk sampai kepada Bapa. Nah, hidup menuju Bapa ini apa artinya? Hidup menuju Bapa ini artinya adalah hidup menuju damai sejahtera, hidup menuju sukacita, hidup menuju keceriaan, kebahagiaan, kemerdekaan hidup. Dan untuk mencapai kehidupan itu, Yesus Kristus adalah pemimpinnya. Jadi buat anak-anak yang percaya kepada Yesus Kristus, kita yakin bahwa Yesus Kristus akan membawa kita kepada Bapa. Yesus Kristus akan membawa kita kepada damai sejahtera, kehidupan penuh dengan bahagia dan sukacita. Di tengah kehidupan yang berat sekarang ini, anak-anakku, kita belajar di rumah
Kita rindu ketemu teman-teman kita di gereja atau di sekolah. Suasana ini kadang-kadang membuat hati kita gelisah, membuat hati kita sedih, membuat hati kita juga jadi marah-marah. Berapa lama sih aku harus ada di rumah? Aku ingin jalan-jalan, aku ingin ketemu teman-temanku. Ya. Mungkin kita kecewa atau kita marah sama Tuhan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa dan Dia berjanji kepada kita semua, Dia akan membawa kita keluar dari lembah kekelaman ini ke ladang yang berumput hijau. Sama seperti seorang gembala menuntun domba-dombanya ke rumput yang hijau. Kita percaya bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan kita yakin akan membawa kita ke kehidupan yang baik. Bagaimana kita begitu yakin? Bagaimana kita begitu teguh mengatakan bahwa Yesus Kristus akan membawa kita ke tempat yang penuh dengan kebahagiaan, ke kehidupan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera? Kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus di dalam Alkitab banyak membuat mujizat-mujizat. Segala sesuatu yang mustahil dilakukan oleh orang-orang kebanyakan pada saat itu. Misalnya, Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Luar biasa. Siapa orang yang bisa melakukan hal tersebut? Yesus Kristus adalah Tuhan yang bisa melakukannya. Jikalau perbuatan-perbuatan yang di mata manusia itu mustahil bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka kita yakin dan percaya di tengah situasi pandemi ini, di tengah situasi yang membuat kita sedih, cemas dan gelisah, kita yakin Tuhan bisa membebaskan kita. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari percayalah kepada Tuhan karena Dia adalah juru selamat kita. Karena Dia adalah satu-satunya jalan yang bisa membawa kita kepada Bapa, yaitu kehidupan penuh damai sejahtera, penuh sukacita, penuh kebahagiaan, penuh dengan kemerdekaan. Anak-anak, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, apa sih tandanya? Apa sih buktinya kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus? Salah satu bukti atau salah satu tanda kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus adalah kita rajin berdoa. Berdoa itu adalah media yang Tuhan berikan kepada kita untuk berkomunikasi. Kita yang ada di dunia berkomunikasi dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan melalui doa. Sama seperti telepon genggam, seperti handphone yang dimiliki oleh anak-anak sekalian, di mana handphone itu berguna untuk alat komunikasi, jembatan komunikasi bagi kita dengan teman kita yang berada di tempat yang lain. Doa adalah jembatan bagi kita dengan Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan sering berbicara dengan Tuhan. Kita akan sering ngobrol sama Tuhan. Dan kita ngobrol di dalam doa setiap hari. Di tengah situasi pandemi ini, di mana kita belajar di rumah, kita bekerja di rumah, kita beribadah di rumah, ayo rajin-rajin berdoa. Kita berbicara kepada Tuhan. Baik sendiri-sendiri, waktu bangun tidur, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk perlindungan-Mu malam hari tadi. Aku bisa bangun pagi hari ini. Ya. Malam-malam sebelum tidur juga bersyukur untuk satu hari bisa dilalui bersama dengan Tuhan. Belajar di rumah, bekerja di rumah. Anak-anak juga bisa nanti ajak bapak ibu anak-anak, orang tua anak-anak untuk berdoa bersama-sama. Doa keluarga sebagai tanda bahwa kita masih percaya kepada Tuhan. Kita yakin kepada tuntunan dan penyertaan Tuhan. Anak-anak, percayalah bahwa Tuhan mendengarkan doa anak-anak. Kalau kita mengenal dengan dekat Tuhan Yesus Kristus, maka apa yang akan kita doakan adalah apa yang selaras dan seirama dengan isi hati Tuhan. Mari anak-anak, tetap percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus.
sebagai juru selamat, sebagai Tuhan yang membawa kita ke rumput yang hijau, membawa kita kepada kehidupan penuh damai sejahtera, kehidupan yang baik. Inilah firman Tuhan, kiranya memberkati kita, menyertai kita, dan memimpin hidup kita di tengah situasi di mana kita sedang bergumul dengan pandemi virus corona. Tuhan memberkati anak-anak. Anak-anak, kini tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Nas persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan tertulis. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, silakan anak-anak mengumpulkan persembahan kepada Bapak dan Ibu anak-anak, orang tua anak-anak, untuk nanti bisa diserahkan kepada Tuhan ketika anak-anak bersama dengan orang tua pergi ke gereja. Anak-anak, setelah memberikan persembahan, Kak Nathan mengundang anak-anak untuk bersatu di dalam doa. Kita akan mendoakan persembahan ini, sekaligus juga kita akan menaikkan doa syafaat dan akan mengakhiri kebaktian kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, inilah persembahan yang kami berikan untuk-Mu sebagai tanda syukur kami untuk kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami percaya bahwa persembahan ini akan dipakai oleh orang-orang yang Engkau panggil untuk membangun dan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia ini. Berilah hikmat kepada mereka semua Tuhan, agar persembahan ini berkenan dan kudus di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami juga hendak menaikkan doa syafaat kami, terkhusus bagi bangsa dan negara kami yang sekarang ini sedang bergumul dengan virus corona. Kami sedang berhadapan dengan kekuatan besar yang mengganggu kesehatan kami, yaitu virus corona. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar dibandingkan virus ini, sehingga kami dapat terbebas dari virus ini. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk pemimpin negara ini, baik di tingkat yang paling rendah sampai ke tingkat yang paling tinggi. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka, agar mereka dapat memimpin bangsa ini di tengah situasi pandemi ini. Kami percaya bahwa Engkau juga yang akan memberkati bangsa dan negeri kami ini, supaya kami dapat terbebas dari krisis sosial dan krisis ekonomi. Tuhan Yesus Kristus, banyak orang-orang di sekitar kami yang mengalami kesulitan ketika berada dalam situasi pandemi ini. Kami berdoa bagi mereka di dalam pergumulan ekonomi, supaya Tuhan senantiasa mencukupkan kebutuhan mereka. Bagi mereka yang mengalami krisis sosial, mereka yang mulai terganggu hati dan pikirannya, kami percaya Tuhan juga akan hadir menenangkan hati dan pikiran mereka. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya pada rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Kami berdoa bagi tenaga medis yang terus berjuang berhadapan dengan virus ini untuk mengobati pasien yang terjangkit virus corona. Berikanlah mereka ketabahan, ketangguhan, juga kegigihan dalam mengerjakan tugas panggilan mereka sebagai tenaga medis. Kiranya Engkau juga mendatangkan penghiburan kepada mereka, agar mereka di dalam situasi yang penuh dengan kecemasan dan ketakutan, Tuhan tetap meneguhkan hati dan pikiran mereka. Bagi mereka yang sedang berhadapan dengan virus ini, yang sedang dikuasai oleh virus ini, yang harus dikarantina, dirawat di rumah sakit, kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan segala jenis penyakit, dan mereka yang terjangkit virus ini, kami percaya Tuhan juga yang akan membebaskan mereka dari kuasa
virus ini. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi kehidupan persekutuan kami sebagai anak-anak Tuhan di GKI Taman Cibunut. Kiranya kami senantiasa percaya kepada Tuhan. Kami mengandalkan kehidupan kami kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau akan memimpin dan membimbing kami, dan juga akan kembali mempertemukan kami di dalam kebaktian anak di minggu yang akan datang. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menjadi pemimpin di dalam kehidupan kami. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak, silakan mengarahkan hati dan pikiran anak-anak dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kiranya memimpin perjalanan hidup anak-anak, supaya anak-anak senantiasa percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan membawa anak-anak ke damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebaktian anak pada hari ini selesai. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati.